Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok C8 akan mereview film Dr. Romantis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan, NPM 22244. Perkenalkan, saya Zulfan Sidik, NPM 22248. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sasabil Yasudanur Nasution, NPM 22241. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tadar Fajila, NPM 22247. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah, NPM 22243. Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra, NPM 22244. Perkenalkan, nama saya Frina Aini Putri, NPM 22245. Perkenalkan, nama saya Nazwa Dalila Nasution, NPM 22246. Perkenalkan, nama saya Nabila, NPM 22249. Baik, di sini kami akan menampilkan cuplikan kami saat nonton bareng, sinopsis dan alur cerita dari film. Selanjutnya kami juga akan mengomentari dari masalah bioetik yang terkandung dalam film dan kesimpulan yang kami ambil dari film tersebut. 여러분 성공의 목표 이반 상태 죽음이 달리전 결과는 실패합니다. 사망시간 17시 술 방출 사망했습니다. 전직 국회의장 공관석 의원이 어제 복귀했습니다. 당선한 데가 있었고 이어지고 있습니다. 김주영 기자님 20분간 한국 정기발전에 불당 배분입니다. 연락은 어디입니까? 선생님 오늘 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Sasabil Yasudanur Nasution, NPM 22082602241. Hari ini saya akan menjelaskan tugas bioetik dalam menjelaskan senario kasus dari film Dr. Romantis Season 1 Episode 2. Prinsip pada etik pada senario yang saya tonton ini merefleksikan non-malevolence. Senario tersebut menunjukkan seorang laki-laki makan dengan cepat. Laki-laki tersebut secara tidak sengaja tersedak hingga deep snow. Karakter utama dokter di dalam drama ini tidak melakukan evaluasi yang penuh untuk menentukan apakah pasien tersebut tersedak atau kena serangan jantung. Karena hal dua tersebut mempunyai hal-hal yang mirip gejalanya. Pelajaran yang kita ambil adalah sebagai dokter kita harus mengetahui tata laksana yang tepat untuk pasien tersebut. Jika tidak, akan membahayakan nyawa pasien dengan resiko kematian.
Baik, sekian dari saya. Itu saja pendapat saya tentang film episode 2 season 1 dari Dokter Romantis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama di sini saya akan menerangkan beberapa poin hal yang menarik yang saya dan teman-teman sekelompok saya alami dalam menyiapkan dan melaksanakan proyek ini, yaitu tergabungnya kembali kami sebagai satu kelompok, di mana anggota kelompok PBL ini merupakan kelompok pertama kami ketika memasuki FK UNSU, kelompok SIGD pertama di semester 1 kemarin. Sehingga saya terkadang membandingkan bagaimana perbedaan antara teman-teman anggota saya, termasuk saya juga, ketika kami berdiskusi saat di semester 1 lalu sampai sekarang di semester 4 ini. Nah, kemudian untuk kendala yang dialami selama menyiapkan dan melaksanakan proyek ini, yaitu menurut saya ada beberapa poin, termasuk salah satunya itu mengatur jadwal, di mana jadwal kami itu rata-rata berbeda karena adanya perbedaan kelompok praktikum, kemudian perbedaan kegiatan dan kesibukan saat weekend maupun saat hari libur. Kemudian untuk menentukan lokasi kami akan melakukan tugas ini, di mana pertama itu sebenarnya kami akan melakukannya di rumah teman kami, namun dikarenakan adanya halangan di hari akan dilakukannya tugas ini, maka kami memutuskan untuk melakukannya di kampus saja. Nah, kasus etika yang akan kami bahas, salah satunya itu ketika Dr. Kang, yang merupakan tokoh utama pada drama ini, itu memutuskan untuk memilih pasien VIP untuk dia operasi pada hari tersebut, di mana seharusnya sudah ada pasien beliau yang beliau operasi di hari itu di jam yang sama. Beliau memilih pasien VIP tersebut dan membatalkan operasi dari pasiennya yang lain karena menurut beliau diharapkan dari keberhasilan operasi pasien VIP tersebut, beliau dapat menaiki tangga popularitas di rumah sakit tempat beliau kerja, dan juga dapat diakui oleh dokter-dokter senior termasuk kepala direktur rumah sakit tersebut. Nah, kemudian pelajaran dan tindakan yang harus kami lakukan terhadap kasus Dr. Kang tadi, yaitu kami menyadari di mana dokter ini melanggar salah satu prinsip bioetika, yaitu justice, di mana justice ini seharusnya seorang dokter itu bersifat adil kepada seluruh pasiennya, menyamaratakan hak pasien tanpa ada membeda-bedakannya. Tidak ada pasien VIP dan pasien reguler, karena pasien itu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, kemudian fasilitas yang nyaman, dan juga pengobatan yang layak. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah, NPM 2208260243. Nah, jadi hal menarik yang saya alami adalah ini pertama kalinya saya melakukan nonton bareng drama Korea tema kedokteran bersama teman-teman saya. Nah, hal yang menariknya adalah kasus-kasus yang dialami pada drama Korea ini itu sudah kami masuk blognya atau sudah kami pelajari. Nah, kemudian untuk kendalanya sendiri, kami sempat beberapa kali ganti jadwal dikarenakan menyesuaikan jadwal dari perkuliahan dan juga menyesuaikan jadwal dari masing-masing kami. Kemudian untuk refleksi kasusnya, jadi untuk Dokter Romantik season 1 ini saya mengambil episode 5 pada menit ke-17. Nah, pada episode 5 menit ke-17 ini menceritakan ada seorang supir yang lalai dalam berkendara. Jadi dia mengantuk sehingga dia itu menabrak orang-orang yang bersepeda di pinggir jalan yang mengakibatkan orang-orang tersebut meninggal dunia. Tapi ada yang selamat. Nah, kemudian si supir sama si orang-orang yang meninggal dunia ini dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit teman dari orang-orang yang meninggal dunia ini meminta dokter maupun perawat untuk tidak menangani atau mengobati dari si supir tersebut, karena ia menganggap bahwa si supir ini membunuh teman-temannya. Nah, kemudian dokter tetap melakukan perawatan pada si supir ini. Nah, jadi
aspek bioetik yang pertama yang dapat kita ambil adalah beneficence. Nah, jadi dokter itu dalam melakukan tindakan itu harus tetap mengutamakan pasien, harus mengutamakan kebaikan pasien dan mengobati atau mencegah terjadinya bahaya. Nah, untuk pengertian yang lebih khusus lagi, dokter itu harus selalu melakukan kebaikan dan juga harus berusaha lebih keras untuk menyelamatkan si pasien dan mencegah terjadinya hal-hal buruk. Yang kedua itu ada justice. Nah, dokter dalam menangani pasien atau dalam mengobati pasien itu, dia itu harus tetap mengobati pasien tanpa melihat latar belakang pasien, baik itu pasien telah melakukan tindakan kriminal atau berdasarkan ras, suku, budaya, ataupun yang lainnya. Jadi dokter dalam menyelamatkan pasien itu harus tetap netral tanpa melihat latar belakang dari si pasien. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini adalah kita yang nantinya akan menjadi dokter itu dalam menangani pasien itu tidak boleh membeda-bedakan pasien, mau dia pernah melakukan tindakan kriminal ataupun tindakan-tindakan lainnya, kita harus tetap pada tujuan kita, yaitu menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada pasien. Sekian refleksi kasus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan, NPM 2208 26024. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas bioetik mengenai film Dokter Romantik. Pertama, hal yang membuat menarik pada pembuatan proyek kali ini yaitu di mana hal ini merupakan tugas pertama saya dalam membuat video mengenai bioetik. Untuk kendala yang dialaminya yaitu terkait mengenai tempat dan waktu. Dan untuk refleksi kasusnya, pada episode 2 season 1 pada menit 5:17 detik 17 hingga menit ke-6 dijumpai ada seorang pria yang menolong seseorang yang mengalami tersedak dengan cara dipeluk lalu dipeluk dengan kuat sehingga menyebabkan keluarnya makanan dari rongga pernapasan. Hal itu merupakan dalam kaidah etik yaitu beneficence, yang dimana yang artinya dia memberi benefit kepada pasien, dan non-maleficence dan yaitu tidak memberikan kerugian kepada pasien. Mungkin pelajaran yang bisa kita diambil dari kasus film tersebut yaitu apabila kita ingin menolong, ada baiknya kita melakukannya dengan cara yang benar agar pasien tidak mengalami kerugian dan memberi benefit kepada pasien. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya dan teman-teman saya akan mereview kembali mengenai film Dokter Romantik yang telah kami tonton bersama. Nah, salah satu scene dari film ini ada kasus yang menarik nih. Nah, di kasus ini ada pria tak dikenal mengalami 5 luka tusuk di abdomennya dan ada mata pisau yang tertinggal di dalamnya, sehingga beliau harus melaksanakan operasi darurat. Nah, di sini dokter berdebat, apakah boleh melakukan operasi? Katanya, karena pasien tidak ada wali dan pasien pun tidak sadar. Nah, salah satu dokter berpendapat, dalam layanan medis boleh melakukan tindakan medis bila pasien di dalam keadaan tidak sadar dan tidak ada wali. Gunanya adalah untuk menyelamatkan pasien. Nah, jadi operasinya berjalan nih, tetap dilaksanakan operasi ya. Dan di tengah-tengah operasi ada seorang bapak-bapak masuk ke dalam ruangan operasi. Nah, di dalam ruangan itu bapak ini mengatakan, hentikan operasi itu. Terus dokter terkejut, kenapa gitu kan? Terus bapak ini mengatakan bahwa pasien yang sedang dioperasi itu merupakan pelaku kriminal. Yang mana pelaku kriminalnya ini, tindakan kriminal yang dilakukan oleh pasien ini adalah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang merupakan anak dari bapak yang masuk ke dalam ruangan ini. Nah, bapak ini tidak terima kalau pasien itu selamat. Jadi, luka yang dialami oleh pasien ini adalah bekas luka yang dikasih oleh bapak ini. Bapak ini sengaja menusuk si pasien ini untuk membalaskan dendamnya. Nah, jadi dokter senior mengatakan di sini, kita tetap melanjutkan operasi ini karena ini pasien kami harus menyelamatkan pasien ini apapun tindakan yang telah dia lakukan. Tugas kami di sini adalah untuk menyelamatkan pasien. Nah, si bapak ini tetap tidak terima. Dia menunggu di sana, melihat operasi itu berlangsung dengan mengancam dokter yang ada di sana. Dia memegang pisau dan mengancam dokter tersebut. Nah, operasi tetap dilaksanakan sehingga operasinya selesai. Nah, dokter yang mengoperasi ini menjelaskan kepada si bapak,
Bapak bahwa tindakan yang Bapak lakukan itu salah gitu. Memang benar dia itu salah berbuat gitu, telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tapi kami sebagai dokter harus melaksanakan tugas kami untuk menyelamatkan si pasien apapun itu keadaan pasiennya. Nah, di sini Bapak itu sudah menerima bahwa pasien itu tetap selamat gitu kan, bahwa dia juga sudah mengakui kalau tindakan dia salah. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa prinsip dari etik kedokteran. Yang pertama itu ada beneficent, yang mana itu merupakan tindakan untuk melakukan tindakan baik kepada pasien yang memberikan manfaat baik untuk pasien. Nah, salah satunya itu menyelamatkan pasien dalam keadaan kritis ya kan. Kemudian yang kedua ada justice, yaitu adil terhadap pasien, tidak membeda-bedakan pasien, baik pasien yang VIP atau yang biasa disebut pejabat-pejabat tinggi gitu, pasien kalangan tengah, kemudian ada pasien yang kalangan bawah juga, serta ada pasien yang memiliki tindakan kriminal seperti pasien tersebut. Bila saya berada di posisi dokter tersebut, saya akan melakukan hal yang sama dengan dokter tersebut. Saya akan tetap menjalankan operasi kepada pasien tersebut karena keselamatan pasien adalah hal yang utama. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari scene film ini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Pasien pun juga tidak boleh kita beda-bedakan. Nah, kita harus bersikap adil kepada semua pasien yang datang kepada kita. Nah, kemudian kita harus bersikap netral kepada semua pasien ataupun kepada semua orang yang mengunjungi kita. Untuk hal yang menarik dari kegiatan ini adalah nonton bareng bersama teman-teman saya. Nah, nonton bareng pun di sini tuh mengenai film kedokteran, yang mana di dalam film-film kedokteran ini ada beberapa scene yang agak wow gitu, seperti banyaknya darah, kemudian adanya sayatan, adanya perdebatan antara dokter dan yang lainnya. Di sini kami bersama-sama greget dan antusias dalam menontonnya, serta ada kendala dalam menjalankan proyek ini. Mungkin beberapa kendalanya mungkin dalam mencari waktu untuk menonton bersama, serta mencari fasilitas yang pas untuk kami nonton bersama. Mungkin itu sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memberitahukan hal-hal menarik yang saat kami melakukan tugas bioetik ini. Pertama, mengajak mahasiswa mengenal lebih dalam nilai etik dalam bidang kedokteran. Lalu yang kedua, mempererat hubungan antar kelompok, antar teman. Dan saya akan memberitahukan kendala kami itu di lokasi, kesulitannya kami mencari lokasi. Dan kedua, penyesuaian jadwal, dikarenakan cukup padatnya jadwal sehingga kesulitannya kami menentukan jadwal. Lalu nilai menarik terkait bioetik dalam film dokter romantik yang kami telusuri ini, yang pertama di episode 1 memperkenalkan karakter utama, yaitu Dr. Kim Sabu yang memiliki reputasi tinggi namun memiliki sikap dingin terhadap orang lain. Nah, pada episode ini kita melihat bagaimana integritas dan dedikasi Dr. Kim Sabu ini terhadap pasien yang mengalami kecelakaan, membuka pandangan terhadap komitmen seorang dokter terhadap hidup dan kesehatan pasien. Nah, pada episode 5 fokus pada isu-isu dilema di mana menyelamatkan satu pasien lain namun mengorbankan nyawa pasien lainnya. Nah, di sini fokus dalam pengambilan keputusan moral yang sulit terhadap praktek medis. Nah, pada episode 10 mengangkat tema pendidikan dan mentorship, di mana Dr. Kim Sabu ini mengajak dokter-dokter muda untuk tidak hanya menganut keterampilan klinis yang baik, namun menganut juga nilai-nilai moral sehingga bisa menjadi dokter yang baik. Episode 14 berfokus pada pelayanan masyarakat, di mana tim medis Rumah Sakit Doldam akan melakukan operasi darurat tanpa sumber daya yang memadai. Nah, di episode ini terlihat dedikasi mereka untuk tetap melakukan operasi ini walaupun mereka menghadapi kesulitan dengan sumber daya yang tidak memadai tadi. Nilai-nilai bioetik yang saya dapat, yang pertama, integritas profesional, di mana dokter harus mempertahankan standar moral dan profesionalisme yang tinggi dalam melakukan praktek kedokteran mereka. Nah, ini tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh tokoh utama, yaitu Dr. Kim Sabu, yaitu mengutamakan kesejahteraan pasien di atas segalanya. Yang kedua, pendidikan dan mentorship. Pentingnya pendidikan medis dan mentorship untuk membentuk dokter-dokter yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Nah, Dr. Kim Sabu berperan sebagai mentor pada dokter-dokter muda dan mengajarkan mereka bahwa seorang dokter tidak hanya mempunyai keterampilan klinis, tetapi juga harus mempunyai integritas dan kepedulian terhadap pasien. Ketiga, pelayanan masyarakat. Dokter memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, ini tercermin dalam dedikasi Dr. Kim Sabu dan timnya, di mana mereka tetap melayani pasien walaupun di daerah terpencil.
Keempat, keadilan dan kesetaraan. Nah, setiap pasien memiliki hak untuk menerima perawatan yang sama dan adil. Nah, drama ini memperlihatkan perjuangan untuk melawan ketidakadilan dan kesenjangan dalam sistem kesehatan, serta usaha untuk membangun lingkungan yang lebih adil bagi semua. Nah, keempat tadi adalah nilai-nilai bioetik yang kami dapat dari film romantik ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tidar Fadila dengan NPM 2208260247 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan video refleksi kasus bioetik. Jadi yang pertama itu, apa hal yang menarik yang dialami selama menyiapkan dan melaksanakan proyek ini? Jadi bagi saya hal yang menarik adalah karena ini adalah tugas pertama kali bagi saya untuk menjelaskan tentang bioetik. Jadi saya dan teman-teman kelompok PBL saya bersama-sama untuk menonton film yaitu Dokter Romantik untuk mencari kasus atau etik yang sedang berlangsung di dalam film tersebut. Kemudian apa kendala yang dialami selama menyiapkan dalam proyek tersebut? Bagi saya kendala dalam menyiapkan tugas ini adalah saya dan teman-teman harus menyesuaikan waktu dan tempat untuk agar bisa menonton film ini bersama-sama. Kemudian refleksi kasus bioetik yang didapat adalah, jadi di dalam film Dokter Romantik season 1 episode 2 pada detik 6.20 sampai detik 7.40 di mana ada adegan Direktur Utama Rumah Sakit menyuruh dokter penanggung jawab operasi untuk melaksanakan operasi bagi pasien VVIP, sedangkan dokter tersebut sudah ada pasien sebelumnya yang sudah memiliki jadwal untuk operasi. Namun si Direktur Utama Rumah Sakit ini memaksa si dokter penanggung jawab untuk melaksanakan kasus operasi dari pasien VIP, di mana kita tahu bahwa pasien yang sebelumnya sudah memiliki jadwal untuk melakukan operasi sebaiknya kita dahulukan terlebih dahulu, mengingat juga bahwa kasus dari pasien VVIP ini tidak emergensi. Jadi sebaiknya kita sebagai dokter bisa mengutamakan pasien yang sudah mendaftar terlebih dahulu. Kemudian untuk soal yang berikutnya yaitu insight atau pelajaran apa yang dapat kita ambil. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, kita sebagai dokter harus bisa menerapkan prinsip 4 bioetik, khususnya justice, di mana di justice atau keadilan itu kita mendahulukan pasien yang sudah memiliki jadwal operasi yang sudah ada. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah tadi sudah saya sebutkan juga bahwa kita harus mendahulukan pasien yang sudah memiliki jadwal operasi yang sudah ada terjadwal tanpa mendahulukan pasien lain yang dimana mungkin pasien yang ingin mendahulukan ini memiliki biaya yang lebih. Mungkin sekian dari video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Zulfan Siddiq, NPM 2248. Pertama sekali saya ingin menyampaikan mengenai hal yang menarik dengan tugas mereview film kami di dalam kelompok PBL ini. Pada saat kegiatannya kami menonton film Dokter Romantis yang banyak sekali mengandung aspek-aspek bioetik sehingga dapat menambah wawasan kami mengenai bioetika. Kemudian untuk kendala kami pada saat melakukan tugas ini itu mengenai penentuan waktu, karena mungkin jadwal kuliah yang begitu padat dan karena kesibukan lain di luar perkuliahan seperti organisasi. Jadi untuk alur cerita dari film Dokter Romantis yang kami tonton pada season 1 episode 3 ada situasi di mana terjadi kecelakaan di daerah sekitaran Rumah Sakit Doldam dan kemudian pasien-pasiennya dibawa ke Rumah Sakit Doldam. Dan pada saat itu Dr. Yeon So Jung mendiagnosis pasien tersebut terjadi adalah hemoperitoneum, dan Dr. Yeon So Jung sendiri memutuskan untuk dilakukan operasi segera karena pasien merupakan pasien gawat darurat. Sedangkan Dr. Kang berpendapat bahwa supaya meminta persetujuan dari wali pasien terlebih dahulu. Sedangkan kata Dr. Yeon So Jung,
bahwa wali pasien akan datang 1 jam kemudian. Dan Dr. Kang tetap bersikeras untuk tidak melakukan operasi sampai mendapatkan persetujuan dari wali pasien. Jadi pada alur cerita tersebut dapat menyinggung prinsip-prinsip bioetik berupa non-malfeasance. Jadi kita sebagai dokter harus menjauhkan pasien dari keburukan pada kondisi pasien. Misalnya cerita film tadi bahwa pasien menderita hemoperitoneum dan harus segera dilakukan operasi. Sedangkan kalau misalkan seorang dokter tidak melakukan operasi pada pasien itu segera, maka dapat menjadi keburukan pada pasien sehingga menjadikan penyakit pasien lebih parah. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah bahwa seorang dokter haruslah mengutamakan keselamatan pasien. Kita sebagai dokter memang harus minta persetujuan dari pasien ataupun wali pasien jika pasien tidak kompeten pada saat menentukan keputusan. Tapi pada saat keadaan di mana terjadinya kegawat daruratan, kita sebagai dokter harus memutuskan secara cepat bahwa pasien memang segera harus dilakukan tindakan ataupun tidak. Jadi kalau misalnya kita sebagai dokter memutuskan harus segera dilakukan tindakan supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk kepada pasien, maka haruslah itu kita dahulukan dengan prinsip tetap beneficence pada pasien tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, NPM 220826249. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri saya dari kegiatan PBL berupa melakukan cara menonton film atau drama bersama yang kami lakukan di kelompok PBL kami, dan melakukan review atau ulasan terhadap film atau drama yang kami tonton tersebut. Nah, di sini dari saya sendiri, hal yang menarik yang saya alami melalui kegiatan PBL ini adalah sebelumnya saya tidak pernah melakukan kegiatan demikian, yaitu menonton bersama teman-teman. Khususnya yang kami tonton ini berupa sajian atau tontonan yang mengandung kaidah-kaidah medis dan kaidah-kaidah bioetika, sehingga selama menonton kami selain menikmati hiburan yang disajikan dalam drama tersebut, kami juga bisa berdiskusi tentang istilah-istilah medis ataupun kaidah-kaidah bioetika yang terdapat dalam drama tersebut, dan bagi saya pribadi itu sangat menarik. Sedangkan untuk kendala yang kami hadapi antara lain untuk pemilihan lokasi, yang pada akhirnya kami memutuskan untuk melakukan acara menonton bersama tersebut di ruangan kelas saat ruangan tersebut sedang kosong atau tidak dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Kendala yang lain yaitu penyesuaian jadwal karena jadwal yang cukup padat. Kami beberapa kali berdiskusi atau melakukan setting ulang untuk menentukan jadwal yang tepat agar semua anggota kelompok dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan PBL. Dari saya sendiri, pelajaran yang sangat berharga yang dapat saya petik dari drama tersebut yang kami tonton, di mana merupakan salah satu drama Korea yang berjudul Dr. Romantic. Saya sangat tersentuh dengan salah satu episode yang ada dari drama tersebut, yaitu episode 17. Drama Dr. Romantic ini sendiri menggambarkan kehidupan dan tantangan di dunia medis dengan sangat realistis dan emosional. Jadi di salah satu episode 17 yang saya tonton, di sini ada yang sangat menonjol dalam membahas isu bioetik, di mana tim medis di rumah sakit Doldam harus menghadapi dilema etis terkait dengan keputusan medis yang cukup kompleks. Di dalam episode ini, seorang pasien datang dalam kondisi kritis dan membutuhkan transplantasi organ segera. Namun ada komplikasi karena satu-satunya donor yang cocok adalah seorang narapidana yang sedang menunggu hukuman mati. Jadi situasi ini menimbulkan perdebatan sengit di antara staf medis mengenai apakah etis menerima organ dari seseorang yang berada dalam situasi tersebut. Tantangan etis yang dihadapi yang pertama ada kelayakan donor organ dari narapidana. Pertanyaan besar yang dihadapi tim medis di rumah sakit Doldam tersebut adalah apakah adil dan bermoral untuk menggunakan organ dari narapidana yang akan dieksekusi. Sedangkan untuk tantangan etis yang kedua yaitu hak pasien untuk mendapatkan perawatan, dan yang ketiga itu tantangan medisnya pengaruh keputusan medis pada masyarakat. Jadi dari pendekatan karakternya terhadap isu bioetika ini, di sini ada seorang tokoh bernama Dr. Kim Sang-woo atau Dr. Teacher Kim. Di sini dia sebagai pusat moral dari drama. Dr. Kim Sang-woo ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi dilema etis penting untuk mempertimbangkan setiap aspek dengan hati-hati dan menempatkan kepentingan pasien di atas segalanya, namun tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sedangkan salah satu tokoh lain yang menonjol namanya adalah Dr. Yoon Soo-jung. Dia menunjukkan sisi empati dari profesi medis, menekankan pentingnya mendengarkan suara hati nurani dan bagaimana keputusan yang diambil haruslah berdasarkan pada prinsip moral yang kuat. Sedangkan untuk pesan yang disampaikan atau pelajaran yang bisa saya ambil dari episode ini adalah episode ini sangat kuat menyeluruh kompleksitas bioetika dalam dunia medis, menunjukkan bahwa keputusan medis seringkali bukan hanya soal ilmiah atau teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai etika dan moral. Drama ini, khususnya dari episode 17 yang saya tonton ini, mengajarkan bahwa dalam situasi yang penuh dilema, penting bagi para profesional medis untuk berdiskusi dan mencari solusi yang paling berimbang dan adil. Sekian review atau refleksi diri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.